Terjemah Tafsir Al-Marogi jilid 1 halaman 375. Surah Al-Baqarah ayat 121 sampai 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsorun. Artinya ayat 121. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ayat 122 artinya, wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Ayat 123 artinya, dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang yang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Pengertian secara umum, ketiga ayat ini merupakan kelanjutan ayat-ayat sebelumnya. Sebelum itu Allah menjelaskan rasa putus asa Nabi dan umat Islam ketika mengharapkan imannya ahli kitab. Di sini dijelaskan ada sebagian mereka yang diharapkan bisa beriman. Mereka adalah orang-orang yang mau mempelajari kitabnya dan bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Mereka juga memahami rahasia-rahasia ajaran agama mereka, sehingga mengetahui bahwa Muhammad dan kitabnya adalah benar dan sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Agama yang Muhammad bawa adalah pembersih jiwa, mensucikan rohani, dan mengatur kehidupan umat manusia. Dengan ajaran tersebut, mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Setelah Allah mengemukakan hujjah kepada ahli kitab, Allah memerintahkan kepada mereka dan memerintahkan agar meninggalkan rasa fanatisme yang menghalang-halangi keimanan
Sebab tidak layak bagi suatu bangsa yang dianugerahi keutamaan lebih dari bangsa lain, hendaknya pengertian terhadap kitab tidak seperti himar dibebani kitab, karena sangat bodohnya sehingga tidak mengerti beban yang ditanggungnya. Penjelasan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Di antara ahli kitab ada yang mempelajari kitab Taurat dengan penuh pengertian hingga mampu memahami secara detail. Mereka juga menjaga kefasihan kata-katanya dan memikirkan makna yang dikandung, di samping memahami hukum dan rahasia-rahasia. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui bahwa yang dibawa Muhammad adalah kebenaran. Karenanya golongan ini mau beriman kepada Rasulullah SAW dan memakai petunjuk yang lurus ini. Di antara mereka Abdullah ibnu Salam dan kaum Yahudi lain yang mengikuti jejaknya. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Artinya siapapun yang kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad setelah masalah tersebut jelas sebagai kebenaran, mereka adalah para pemimpin yang keras kepala dan orang-orang yang bodoh terhadap perkataan orang-orang kelompok pertama. Mereka adalah orang-orang yang rugi karena kehilangan kebahagiaan di dunia, kemuliaan, kejayaan yang Allah anugerahkan kepada siapa saja yang membela agama Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hajj ayat ke-40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yansurannallahu may yansuruh. Artinya sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Mereka juga rugi di akhirat dan tidak menikmati surga, tetapi mereka itu adalah berhak mendapat siksa yang Allah sediakan untuk mereka. Perbuatan yang menyebabkan mereka kufur terkadang merubah isi kitab yang membawa berita gembira kedatangan Nabi, sehingga kitab mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Semua ini karena mereka hanya bermaksud memuaskan hawa nafsu belaka. Mereka pun menganggap cukup berpegangan pada ulama-ulama yang telah melakukan penambahan di dalam kitab Taurat itu sendiri. Prinsip yang mereka pegang telah dijual dengan harga murah untuk mengejar kenikmatan dunia yang fana ini. Ayat di atas mengandung pula isyarat yang menunjukkan bahwa orang yang membawa Al-Quran tanpa berpikir makna yang dikandung sama dengan tidak beriman. Sebenarnya mereka pun mengetahui bahwa di dalam Al-Quran itu terkandung hidayah Allah. Dan sudah barang tentu pengertian tersebut tidak bisa meresap di dalam hati tanpa merenungkan kandungan maknanya. Masalah ini merupakan pelajaran bagi kita sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surah Yusuf ayat ke-111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Artinya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu
terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Sepantasnya hal tersebut menjadi pendorong bagi kita untuk lebih mendalami Al-Quran ketika kita membaca. Dengan demikian, bacaan itu tidak hanya berhenti di mulut, seperti perintah Al-Quran di dalam surah Muhammad ayat ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Di surah lain, surah Shad ayat ke-29, Allah berfirman, liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Artinya supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Tetapi sangat disayangkan semua ayat dan pelajaran tentang masalah ini sedikit pun tidak melekat di dalam hati. Mereka hanya taklid kepada orang-orang yang dikecam Al-Quran, sehingga hujah Al-Quran memukul sikap mereka. Ada sebuah hadis yang mengatakan, wal Qur'anu hujjatul laka aw alaika. Artinya Al-Quran itu bisa dijadikan hujjah untuk kemanfaatan kalian dan bisa dijadikan hujjah untuk melawan kalian. Barang siapa yang membaca kemudian berpaling dari kandungan Al-Quran berarti menghina Tuhan. Perumpamaannya sama dengan orang yang mengirim surat kepada seorang teman untuk tujuan tertentu. Kemudian surat tersebut dibaca oleh teman tersebut berkali-kali dan melakukan isinya yang ditulis dengan gaya bahasa indah dan merayu. Tetapi sedikit pun ia tidak memperhatikan isi surat dan maksudnya, bahkan tidak berkehendak membalas surat yang dikirimkan itu. Kemudian, apakah si pengirim tidak merasa dihina? Karenanya wajib bagi setiap mukmin di setiap masa dan dimanapun mereka berada, hendaknya memperhatikan kandungan Al-Quran, memahami, kemudian mengamalkan seluruh isinya. Jika ternyata ada seorang yang buta huruf, hendaknya ia meminta tolong kepada orang lain untuk membacakannya dan memberi pengertian kepadanya tentang makna yang dikandung.